Halo teman-teman semuanya, bertemu kembali dengan kami kelompok 5 dari mata kuliah Manajemen Lingkungan Agroindustri. Jadi pada saat ini kami akan kembali membuat video tentang esai analitis tinjauan kritis terhadap penerapan life cycle assessment pada industri kelapa sawit. Jadi sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri kembali satu persatu. Perkenalkan, nama saya Petsiagian dengan NIM 124330033. Perkenalkan, nama saya Zais Al-Ghifari dengan NIM 124330057. Saya Aisyah dengan NIM 124330018. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fazli Ridwan dengan NIM 124330056. Halo, nama saya Luceka Putri dengan NIM 124330009. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Najwa Delia NIM 124330003 dari kelompok 5. Jadi pertama-tama kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kenapa kami memilih industri kelapa sawit? Karena industri kelapa sawit menjadi salah satu sektor agroindustri terbesar di Indonesia dan kontribusinya sangat besar terhadap perekonomian nasional. Namun sektor ini sering mendapat kritik terkait isu lingkungan seperti deforestasi, emisi gas rumah kaca, dan pencemaran limbah. Nah, oleh karena itu pendekatan ilmiah yang mampu menilai dampak lingkungan secara komprehensif sangat dibutuhkan. Artikel yang ditinjau menyoroti penggunaan life cycle assessment sebagai alat evaluasi ilmiah yang menilai dampak lingkungan dari tahap hulu ke hilir. Dengan menggunakan pendekatan studi literatur prisma dari database internasional dan nasional, di sini kami mengidentifikasikan pola umum mengenai dampak lingkungan, hotspot, serta strategi mitigasi yang relevan untuk industri sawit berkelanjutan. Oke, selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang ruang lingkup dan metode studi LCA pada industri kelapa sawit. Studi-studi LCA yang dianalisis pada umumnya menggunakan dua unit fungsional, yaitu tandan buah segar atau TBS dan crude palm oil atau CPO. Unit ini digunakan untuk membandingkan efisiensi proses dan dampak lingkungan antar penelitian. Batas sistem yang digunakan mendefinisikan proses apa saja yang dihitung dalam analisis siklus hidup, yang biasanya mencakup dua tahapan utama. Yang pertama ada subsistem perkebunan, yaitu meliputi pembukaan lahan, pembibitan, pemupukan, perawatan tanaman, panen, serta transportasi bahan baku ke pabrik. Tahapan ini sering menjadi fokus karena penggunaan energi dan input pertanian yang besar. Yang kedua, ada subsistem pabrik, meliputi perebusan, pelumatan, pengepresan, klarifikasi minyak, penggunaan boiler, serta pengolahan limbah cair atau POME. Proses ini menghasilkan emisi gas dan limbah cair yang signifikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang hotspot lingkungan dalam produksi sawit. Hasil kajian literatur menunjukkan sejumlah titik kritis atau hotspot yang berkontribusi besar pada dampak lingkungan. Yang pertama ada pemupukan. Penggunaan pupuk nitrogen, misalnya NPK, menjadi kontributor terbesar terhadap global warming potensial (GWP). Emisi gas rumah kaca seperti N2O memiliki potensi pemanasan global yang sangat tinggi. Kontribusinya mencapai 30-68% dari total emisi siklus hidup TBS dan CPO. Yang kedua, ada perubahan penggunaan lahan. Pembukaan kebun baru menghasilkan pelepasan karbon dari biomasa dan tanah. Dampaknya sangat besar pada carbon debt yang menjadi kontroversi internasional mengenai keberlanjutan sawit. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu limbah cair POME. POME adalah sumber terbesar emisi metana CH4 yang dihasilkan secara anaerob di kolam limbah. CH4 memiliki potensial pemanasan global jauh lebih besar dibanding CO2, sehingga kolam POME tak terkelola menjadi salah satu hotspot utama. Yang keempat adalah konsumsi energi pada pabrik. Boiler yang menggunakan cangkang atau serat sawit menghasilkan emisi SO2 dan NOx, memengaruhi kategori asidifikasi dan polusi udara. Baik, saya akan menjelaskan mengenai rekomendasi pengurangan dampak lingkungan. Nah, pada hal ini, penulis artikel merangkum beberapa strategi mitigasi dari penelitian LCA ini. Nah, yang pertama yaitu ada pengurangan pupuk kimia. Dengan cara mengganti pupuk mineral dengan pupuk organik, misalnya dari TKKS ataupun sludge pabrik. Kemudian mengutamakan pemupukan berbasis kebutuhan tanaman, contohnya site specific nutrient management. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan limbah, yaitu dengan
Dengan cara TKKS, tandan kosong, dapat dijadikan kompos untuk mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Kemudian, cangkang dan serat sawit dapat dimanfaatkan sebagai biomasa energi. Nah, yang ketiga yaitu adalah pengolahan pome sebagai biogas. Nah, metode ini sangat efektif untuk menurunkan emisi CH4. Biogas dapat digunakan sebagai sumber energi sehingga mengurangi konsumsi bahan bakar fosil. Kemudian yang keempat yaitu adalah peningkatan efisiensi energi dengan cara memanfaatkan sistem boiler modern dan turbin efisiensi tinggi. Implementasi heat recovery system untuk meminimalkan kehilangan energi. Kemudian yang terakhir yaitu ada sertifikasi keberlanjutan seperti standarisasi seperti RSPO, ISPO, dan MSPO menjadi instrumen untuk memastikan kepatuhan lingkungan dan juga sosial. Demikian mengenai rekomendasi pengurangan dampak lingkungan pada artikel kali ini. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ahli fokus ke analisis life cycle assessment integrasi ekonomi. Untuk memastikan keberlanjutan secara menyeluruh, analisis ini tidak hanya dilakukan dari aspek lingkungan tetapi juga aspek ekonomi. Yang pertama itu ada dampak ekonomi pengurangan pupuk kimia, di mana pupuk organik ini lebih relatif murah jika diproduksi dari limbah internal. Namun volumenya besar sehingga membutuhkan biaya transportasi dan tenaga kerja lebih tinggi. Petani kecil dapat kesulitan mengadopsi strategi ini tanpa mekanisme. Yang kedua yaitu ada biogas dan investasi. Fasilitas biogas mengurangi biaya pengolahan limbah dan menghasilkan energi terbarukan. Namun investasi awal sangat besar, hanya terjangkau untuk perusahaan besar atau melalui dukungan pemerintah atau donor internasional. Yang ketiga itu ada modernisasi boiler. Untuk menghemat biaya operasional jangka panjang dan membutuhkan investasi awal untuk peralatan baru. Yang keempat itu ada sertifikasi keberlanjutan, yaitu memberikan akses pasar global yang lebih luas dan meningkatkan nilai jual. Tetapi biaya audit, dokumentasi, dan pemerintah standar sering menjadi beban bagi petani kecil. Nah, selanjutnya yaitu dampak sosial dari rekomendasi LCA. Dari perspektif sosial, lingkungan tidak selalu membawakan dampak positif secara langsung. Nah, di sini kita akan membawakan 4 dampak. Yang pertama yaitu pengurangan bahan kimia. Pengurangan bahan kimia ini terdapat dampak positifnya yaitu mengurangi paparan bahan berbahaya bagi pekerja. Dampak negatifnya yaitu pupuk organik membutuhkan tenaga fisik yang lebih besar. Dampak yang kedua yaitu teknologi biogas. Dampak positifnya yaitu meningkatkan keselamatan kerja dan mengurangi resiko ledakan gas. Dampak negatifnya yaitu membutuhkan operator terlatih sehingga dapat menggeser pekerja yang berpendidikan rendah. Selanjutnya yaitu dampak yang ketiga, mekanisasi dan otomasi pabrik. Dampak positifnya yaitu meningkatkan efisiensi, keselamatan, dan kualitas pabrik. Dampak negatifnya yaitu mengurangi kesempatan kerja manual. Dan yang terakhir yaitu sertifikasi berkelanjutan. Dampak positifnya yaitu melindungi hak-hak pekerja, melarang pekerja anak, dan meningkatkan standar sosial. Dampak negatifnya yaitu petani kecil tersisih dari rantai pasok formal jika tidak memenuhi persyaratan administrasinya. Oke, setelah mendengarkan penjelasan dari teman-teman kita tadi, jadi di sini kami dapat menyimpulkan bahwa pendekatan LCA itu memberikan gambaran jelas mengenai dampak lingkungan yang signifikan dalam industri sawit, terutama terkait pemupukan, POME, dan perubahan penggunaan lahan. Namun, keberlanjutan ini tidak hanya ditentukan oleh lingkungan saja. Jika rekomendasi lingkungan diterapkan tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi, maka dapat menciptakan ketimpangan dan hubungan baru bagi pelaku kecil dalam rantai pasok. Oleh karena itu, keberlanjutan sejati harus mempertimbangkan ketiga aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial secara seimbang dan inklusif. Selain itu diperlukan dukungan kebijakan seperti subsidi teknologi, pelatihan, tenaga kerja, pendampingan petani kecil, hingga kolaborasi para petani untuk memastikan transformasi industri sawit berjalan merata dan adil. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan saja langsung di kolom komentar ya. Demikian video dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.